tengah-tengah selebrasi ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini akan pulang dengan sorak-sorak kemenangan, dengan satu kehidupan yang baru yang Engkau berikan. Dan kami percaya bahwa ibadah ini akan jadi di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Tuhan namanya, Allah yang hidup, Raja kekal. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan, kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi Nabia. Putra kedua Harun menjadi imam besar. Dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun. Bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya. Kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut. Tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed. Lalu kepada Musa dan saudaranya. Dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Orang-orang yang bersukacita akan selalu tergambar dari wajahnya, sering saya bilang begitu ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang paling manis, katakan Tuhan baik. Haleluya. Kita ada di awal bulan Juni. Tuhan sudah sertai kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, memasuki bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan baik, saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yes, Lord. Mari mau bersukacita sebab Tuhan baik, sebab besar kasih setia-Nya. Haleluya. Angkatlah
memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Karena kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati kasih setia Tuhan. Berbicara dalam tengah-tengah kami. Nyatakan isi hatimu. Celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Dan lebih daripada itu biar kami mengerti kehendak-Mu. Kami mengerti jalan-jalan-Mu. Dan kami menjadi pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dari pagi, dari subuh, dini hari hujan melanda Makassar. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka yang berlomba maraton. Ya, cuma saya tidak tahu ibadah pagi tadi jumlahnya berapa ya. Oke, ada anak-anak sekolah minggu silakan. Rocky, ya kita berdoa dulu untuk mereka. Wow. Hai. Ini anak-anak yang luar biasa. Wah. Kakak-kakaknya juga luar biasa, koko-kokonya. Ya. Iya, kalau sudah coba balik belakang, katakan hai untuk om, tante yang ada di belakang sana yang cantik-cantik. Ya, ayo kita berdoa untuk mereka. Inilah generasi yang Tuhan rencanakan menjadi generasi yang luar biasa. Biar melalui kehidupan mereka, mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Dan mereka menggenapi rencana Tuhan sejak dari masa kecil mereka, dari masa muda mereka. Mereka menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tuhan pakai hidup mereka, Tuhan berkati orang tua mereka, Tuhan berkati guru-guru Rocky. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan Allah memberikan mereka kuasa dan otoritas untuk terus berjalan. Dan mereka akan menang dan mereka akan mempengaruhi teman-teman mereka untuk datang kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dadah. Bye. Lewat sana. Ya. Ada yang bertanya sama saya, kenapa tidak tambah lagi? Cukup 2 saja. Kan laki-laki 2-2, tidak apa-apa. Ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang ketiga adalah perempuan. Cukup 2. Program pemerintah kan 2 anak cukup. Saya waktu itu pada zaman itu. Oke, tema kita pada bulan ini adalah confidence in Christ. Confidence in Christ. Dalam 3 bulan ini tema kita adalah Godfidence to influence. Jadi Godfidence ini merupakan tadi Pak Arifin katakan confidence in Christ. Bahwa kita harus punya kepercayaan diri yang kuat. Amin. Kita harus punya kepercayaan diri. Tetapi ada banyak orang yang mendasari kepercayaan dirinya dari apa? Dari kekuatannya. Dari apa lagi?
materi. Dari apa lagi? Dari kepintarannya. Dari apa lagi? Dari pejabat-pejabat yang membenkengi dia. Betul apa betul? Ya tak? Jadi dulu ada teman saya, teman di kompleks, dia agak lebih pendek dari saya. Ya, lalu dia bercerita, dia punya geng di Manado. Itu kalau jalan, geng mereka ini jalan, ya namanya di Manado, dia dulu yang disuruh jalan. Dia bisa taekwondo. Jadi dia dulu disuruh jalan, nanti ketemu geng lain, dia yang hadapi dulu. Dia yang ganggui geng itu. Dan berkelahi. Tapi kenapa dia tidak takut? Selain dia punya kemampuan, dia punya dan kawan-kawan. Ya, ada yang membekengi dia. Nah, manusia mengharapkan seperti itu. Kepercayaan dirinya dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Materi, kemampuan, kepandaian, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi firman Tuhan katakan, mari bangun kepercayaan dirimu di atas dasar Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah batu karang yang teguh. Gereja Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh. Kita punya dasar yang kuat. Kita punya dasar kepercayaan diri yang teguh. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kalau bicara segala perkara berarti segala-galanya, betul kan? Semuanya. Dia dapat tanggung. Siapa yang dapat menanggungnya ini? Paulus. Kenapa Paulus dapat menanggungnya? Karena dia percaya dan dia telah mengalami Kristus memberikan kekuatan kepadanya. Amin. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kesusahan. Aku tahu apa itu kelemahan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kekenyangan. Aku tahu. Dia alami. Tapi dia telah melewati itu semua. Karena dia punya kepercayaan yang penuh kepada Kristus. Yesus Kristus. Kita harus memiliki confidence in Christ. Karena ini penting. Karena kita sedang berhadapan dengan dunia. Dunia dengan segala tipu muslihatnya. Ya. Kemarin di generasi saya bertanya, apa lawannya confidence? Unconfidence. Apa lawannya percaya diri? Tidak percaya diri, betul kan? Ciri-ciri orang tidak percaya diri. Halo? Ya? Minder. Ya. Salah satu ciri orang tidak percaya diri adalah minder. Malu. Takut. Ya, kalau disuruh tampil, suruh kesaksian. Jangan Kak. Tidak bisa Kak. Bicara. Tidak bisa. Tidak mau. Nanti didorong-dorong. Tapi lebih daripada itu ada yang namanya overconfidence. Ini namanya kejili-jili. Overconfidence ini. Iya toh? Ya, bukan bagiannya dia sikat saja semuanya. Pokoknya dia terus yang mau gitu. Tapi kita bukan underconfidence, bukan overconfidence. Kita percaya sungguh-sungguh karena kita mengalaminya. Kemarin saya bertanya kepada anak generasi, bagimu siapakah Yesus itu dalam hidupmu? Mungkin pertanyaan yang sama saya ajukan bagi kita semua pada pagi hari ini. Siapakah Yesus bagimu?
Karena ini menentukan confidence kita. Kepercayaan diri kita. Siapakah Yesus bagimu? Paulus mengatakan, Yesus, dia Tuhan, dia Raja yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia Kristus. Kristus, dia berarti Raja. Dia Kristus Raja. Kalau Sang Raja yang membackup kehidupan kita. Kalau Sang Raja membackup kehidupan kita, siapa yang jadi lawan kita? Betul kan? Dia bukan hanya sekedar Raja, dia Tuhan. Tuhan, Kurios, pemilik. Dia yang menguasai segala sesuatu. Nah, kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat di dalam Kristus. Kenapa kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam Kristus? Satu, kita tidak akan takut tantangan. Tantangan apa yang sekarang sedang menghadapi kita semua secara pribadi? Keuangan, keluarga, apa lagi? Hubungan, banyak. Siapa di antara kita yang tidak mengalami tantangan? Bisa tolong angkat tangan? Ada? Halo? Saya tidak ada tantangan kok. Ya, hidupku ini enak-enak saja. Bangun pagi, ku terus mandi. Sarapan, semuanya enak, saya jalani. Oh ya, adakah di antara kita seperti itu? Coba lihat kiri kanan, kamu punya tantangan enggak? Katakan coba. Ada tantanganmu? Kasih tahu Kak. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam Kristus, dia tidak takut terhadap tantangan. Aha. Berapa banyak orang percaya mengaku diri, dia orang percaya punya Yesus, tapi ketika ada masalah, persoalan datang menerpa dia, dia langsung komplain sama Tuhan. Tuhan, kau tidak baik, kau tidak tahu, saya ini begini Tuhan. Lalu kemudian ketika dia tidak menerima jawabannya, dia bilang bye-bye Tuhan, bye-bye ibadah, bye-bye gereja. Kenapa? Orang seperti ini tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam Kristus. You know mualaf? Mualaf bilang berpindah iman keyakinan. Hey, pada dasarnya mereka tidak punya iman kepada Kristus. Betul kan? Kalau mereka punya iman kepada Kristus, mereka tidak akan gampang untuk berpindah. Setuju apa setuju? Setuju. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat mampu mengembangkan potensi diri. Walau situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Karena dia tahu apa yang ada di dalamnya. Dia tahu kemampuan yang ada di dalamnya. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, dia bisa memaksimalkan kekuatan dan juga menerima kelemahan. Ada orang yang menutupi kelemahannya dengan egonya yang tinggi. Setuju apa setuju? Ya tak? Tahan banting. Itu tahan banting. Dia menjadi teladan bagi orang lain. Imannya meneguhkan kehidupannya. Dan orang akan melihat benar dia mempunyai keyakinan yang penuh kepada Kristus. Dan imannya tidak gampang diombang-ambingkan. Orang yang punya kepercayaan diri yang penuh di dalam Kristus Yesus, imannya tidak gampang diombang-ambingkan. Firman Tuhan katakan, "Wih, di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan." Tapi dia punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Oh, di sana ada kesembuhan mujizat, tapi yang melakukan bukan orang percaya. Ke sana deh, karena di dalam Yesus tidak ada jawaban. Lebih baik pergi ke dukun. Lebih baik pergi ke orang pintar. Ke Paci ini, apa Paci ini? Paci ini.
Ya, Pacini, ya, istri saya sudah, hush, diam, kok bukan orang Makassar. Ya, cari yang begituan, menduakan ya. Tuhan, berarti dia tidak punya keyakinan, kepercayaan diri yang penuh kepada Tuhan. Nah, ayat tadi yang kita baca, itu berbicara tentang pengalaman hidup Paulus. Paulus merupakan salah satu contoh di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru. Bagaimana kehidupannya sungguh-sungguh berpegang kepada Kristus. Siapakah Paulus ini? Dulu namanya Saulus. Dia tokoh agama yang luar biasa. Dia anggota Sanhedrin, majelis ulama, majelis agama. Wah, orang-orang yang dulu di situ sangat terpandang. Ya, dia biasanya berdiri di pinggir-pinggir jalan, menaikkan doa. Ya, tadi ada sekelompok orang demo tadi di Urip, nggak tahu dia. Ya. Dia ini sungguh luar biasa, terdidik. Dia lulus Taurat. Dan dia menerima kepercayaan untuk pergi mengejar orang-orang Kristen sampai ke kota-kota yang lain. Dia menyiksa orang percaya. Orang yang beragama biasanya menjadi penyiksa bagi agama lain. Betul? Ya, mayoritas biasanya menekan minoritas. Ya itu lumrah. Tetapi minoritas jangan tertekan. Minoritas harus punya kepercayaan diri yang kuat. Betul kan? Ya, karena minoritas yang menentukan nasib sebuah kota. Kita menentukan nasib kota kita. Kita harus percaya diri. Ya. Nah, mengapa Paulus memiliki kepercayaan diri yang kuat di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami encounter. Sehingga dia bisa merasakan, dia bisa mengetahui Yesus. Dalam perjalanannya untuk pergi mengejar orang-orang percaya, untuk menyiksa mereka supaya kembali ke agama Yahudi, di tengah perjalanannya ke Damsyik, firman Tuhan katakan dalam ayat 3-6 dalam Kisah Para Rasul 9, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saulus mengalami lawatan kuasa Yesus dalam perjalanannya. Sehingga dia tahu bahwa yang melawat dia, yang menjamah hidupnya adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita alami encounter dengan Yesus. Kita harus merasakan kuasa Yesus. Benar, iman bukan karena melihat. Iman itu karena percaya. Betul. Tapi ada kalanya orang mau membuktikan dulu. Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya. Dia mengalami encounter. Dia rebah dan berkata, siapakah engkau yang sanggup untuk menundukkan saya? Paulus pergi di backup oleh majelis agama dengan kuasa
surat kuasa di tangannya. Dia orang yang pintar. Tapi kemudian dia bertemu Yesus. Yesus menundukkan egonya, kepintarannya. Ini membuktikan bahwa kuasa Yesus lebih dari apapun. Amin. Kita harus mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Para murid yang penakut, tapi ketika Yesus datang dan memberikan janji kepada mereka, tinggallah di Yerusalem dan terimalah janji Bapa. Lalu mereka bersama-sama kurang lebih 120 murid. Dari 500 yang melihat Yesus naik ke sorga. Mereka murid yang biasa-biasa. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Tapi ketika mereka mendengar taat perintah Yesus. Lalu mereka naik ke loteng Yerusalem, mereka berdoa di situ, menunggu janji dari Bapa. Dan pada hari yang ke-50, orang sering menyebutnya hari Pentakosta. Tapi hari yang ke-50 itu adalah hari perayaan penuaian. Hari yang ke-50 di mana orang Israel, minggu lalu Pak Jonathan sudah menyatakan, ada di bawah kaki gunung Sinai untuk menjadi bangsa yang besar. Di situlah tempat orang Israel menerima hukum dan ditabiskan menjadi bangsa. Lalu pada hari yang ke-50 ini di loteng Yerusalem, mereka menerima kuasa yang luar biasa. Mereka mengalami encounter dengan kuasa Allah. Lalu kemudian Paulus yang overconfidence tapi juga underconfidence. Dia berdiri dan menyatakan berita Injil itu. 3.000 orang percaya, bertobat. Kuasa yang sama itu mau mengencounter kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang sama, kuasa Yesus yang sama, mau menerobos kehidupan kita. Supaya kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Dia. Karena perjumpaan ilahi ini terjadi di banyak kesempatan. Bahkan sampai pada hari ini, bahkan di saat ini, Tuhan bisa menjumpai saudara dan saya. Amin. Akhirnya Paulus sadar bahwa ternyata selama ini dia salah. Dia menanggalkan segala kehidupan lamanya. Dan dia berubah menjadi Paulus. Orang yang mengikut Yesus. Bukan hanya mengalami encounter. Yang kedua, Paulus itu bertumbuh kuat dalam pengenalannya kepada Kristus. Dia tidak saja hanya mengalami encounter perjumpaan itu. Seringkali orang percaya banyak yang hanya sekedar berjumpa dengan Yesus. Tetapi kemudian tidak mengalami pertumbuhan iman. Tidak mengalami pengenalan kepada Kristus. Saudara, mengenal Kristus itulah kehidupan kekal. Amin. Pengenalan kita kepada Kristus itulah yang membawa hidup kita kepada kekekalan. Karena kita bisa mengerti dan mengenal kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Makanya Petrus berkata begini dalam 2 Petrus 3 ayat 18 terjemahan FAYH. Tetapi tumbuhlah di dalam kekuatan rohani. Jangan hanya andalkan kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani biasa seiring dengan usia. Tetapi kekuatan rohani tidak seiring dengan usiamu. Tubuh jasmani bisa bertambah merosot karena usia, karena sakit. Tetapi kekuatan rohani tidak dibatasi oleh usia dan daya tahan tubuhmu. Amin. Bertumbuhlah di dalam kekuatan rohani. Hidup kita terdiri dari manusia jasmani dan manusia rohani. Mari tumbuhkan kehidupan rohanimu. Dan belajarlah untuk lebih mengenal Yesus Kristus. Belajarlah untuk mengenal Yesus Kristus. Yesus Raja. Dia bukan hanya sekedar juru selamat. Tapi dia Raja, dia Tuhan. Orang percaya berhenti pada pengenalan Yesus sebagai juru selamat. Selesai. Yang penting saya sudah diselamatkan.
Kalau saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya Yesus, sudah. Berarti saya sudah punya sorga. Kita hanya berhenti sampai sorga. Kenapa? Karena kita tidak mau mengalami proses dalam dunia ini. Kita tidak mau dibentuk di dunia ini. Di dalam dunia ini kita dibentuk kehidupan kita. Sehingga kita layak nanti pada kekekalan. Kita cuma mau selesai berhenti di situ, sudah cukup. Saya jadi orang Kristen, nanti pasti saya mati masuk sorga. Kita menganut sorga agama-agama yang ada, di mana di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada kesusahan. Kita tinggal tenang di sana, kita damai di sana. Apakah seperti itu sorga? Halo? Pengetahuan Kristen tentang sorga telah dipengaruhi oleh agama-agama yang lain. Padahal firman Tuhan katakan tujuan kita bukan di sorga. Memang kita ke sorga untuk terima mahkota. Tapi kemudian kita akan turun kembali untuk memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah itu kita kemana? Kita masuk ke langit dan bumi baru. Kita memerintah bersama Yesus di langit dan bumi baru. Sorga turun ke langit dan bumi baru. Sorga turun ke bumi Bapak Ibu. Kita mau naik ke sorga. Ketemunya di mana? Halo? Coba pikir baik-baik. Ya, sorga itu bukan tempat kediaman manusia. Sorga tempat kediaman Allah. Memang kita akan ke sorga. Ada pertemuan di udara. Orang-orang yang mati, yang dikuburkan, bangkit, yang percaya Yesus. Mereka akan bangkit dan bertemu Yesus di awan-awan. Orang-orang yang masih hidup, yang percaya Yesus, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Memakai tubuh kemuliaan dan bertemu Yesus di awan-awan. Ini kedatangan Yesus kali kedua, fase pertama. Lalu kemudian semuanya Yesus bawa naik ke sorga. Penghakiman untuk menerima mahkota. Apakah hanya tinggal di sorga? Tidak. Lalu Yesus dan bersama-sama orang-orang kudusnya ini, saya dan saudara akan turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Di tempat Yesus naik ke sorga, disitulah kita akan turun. Lalu kemudian kata firman Tuhan kita akan masuk melalui pintu Golden Gate itu. Di bait Allah. Pemerintahan 1000 tahun terjadi. Siapa yang memerintah? Orang-orang yang menerima mahkota. Siapa yang menerima mahkota? Saya dan saudara. Amin. Amin. Ini dia terlihat di sini bahwa confidence kita belum sepenuhnya. Betul apa betul? Saudara mau terima mahkota? Kita harus yakin. Saya tadi menawarkan itu, ternyata belum sepenuhnya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dalam terjemahan BIMK. Saudara-saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu sudah terima Yesus sebagai Tuhan? Amin. Siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan? Haleluya. Harus yakin dong. Betul kan? Karena kita harus punya keyakinan yang penuh di dalam Kristus. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Yesus. Saya ingat ada lagu dulu-dulu itu. Jangan pisahkan aku dengan dirinya. Tahu lagunya? Tahu? Gak tahu? Oh, puji Tuhan. Ya. Yang tahu berarti angkatan babi gue. Ya. Hidup bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia. Berakar ini berarti menancap kuat di dalam Yesus. Ketika kita sudah menancap kuat di dalam Yesus, hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Kenapa kita yakin? Karena Kristus adalah dasar kita.
dasar kepercayaan kita, dasar iman kita. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Saudara, tidak hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita harus hidup bersatu dengan Dia, berakar di dalam Dia, membangun hidupmu di atas dasar Kristus, dan semakin percaya kepada Dia. Kita nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Terus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Kita nyanyi, walau badai menerpa. Kita nyanyi tadi, when the oceans roar. Tapi ketika datang masalah, lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata, 1000 janji. Oh, aku percaya Tuhan. Aku pegang janji Tuhan di gereja. Dengar firman Tuhan, yes. Kalau perlu, langit-langit terbuka di gereja. Ketika pulang, keluar. Di saat badai bergelora. Terus, ku akan bertanya, Tuhan kenapa? Janjimu aku baik-baik saja. Tapi ternyata ada badai, pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Setuju apa setuju? Pengenalanmu kepada Kristus terjadi ketika engkau mengalami badai masalah. Disitulah letak kepercayaan. Amin. Tapi kita juga jangan overconfidence. Kejili-jili. Memang Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan otoritas. 3 bulan kita belajar tentang kuasa dan otoritas. Ya, bulan lalu kita masih dengar khotbah kuasa dan otoritas. Bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menginjak iblis, minum racun, mengusir setan. Ada kejadian di Korea Selatan. Ketika itu pertumbuhan orang percaya semakin luar biasa. Lalu ada sekelompok anak muda habis pergi KKR, ikut pertumbuhan, ikut doa. Lalu kemudian pulang, mereka percaya, mereka dengar Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka pulang, ternyata sungai yang tadi mereka seberangi banjir. Mereka berkata begini, kalau Yesus berjalan di atas air, Katong juga bisa. Orang Korea Selatan ini bukan orang Ambon, mohon maaf. Lalu kemudian mereka jalan di atas air, anyor. Karena mau coba. Anak-anak Skewa, ini overconfidence. Pernah dengar anak-anak Imam Skewa?
Pernah? Lalu mereka lihat Paulus mengusir setan. Lalu mereka coba-coba. Anak-anak imam Skewa ini, anak-anak imam Yahudi, ikut juga usir setan. Lalu apa yang setan bilang? Paulus aku kenal. Kamu siapa? Berani-beraninya. Saudara, jangan coba-coba kalau saudara tidak yakin. Saudara harus punya keyakinan yang penuh. Jangan overconfidence. Lihat orang, kita belum mengenal Yesus, kita coba-coba lagi. Lalu datang misalnya ke kedukaan. Mana yang meninggal? Kan Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Mana yang meninggal? Coba. Saya juga bisa. Tidak salah, tidak salah. Coba sini, mana? Bangkit. Tidak bangkit. Siapa yang malu? Tapi kalau engkau disuruh Tuhan, lakukan. Kenapa kita melakukannya? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Betul? Sama juga dengan otoritas. Kita harus tahu otoritas yang bekerja di dalam kita. Otoritas itu berjenjang. Ya, otoritas itu berjenjang. Kalau Bapak Ibu punya kuasa, silakan. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu disertai oleh Kristus. Dan Bapak Ibu percaya ada Kristus di dalammu. Dan kau punya kuasa, lakukan, jangan takut. Petrus berkata kepada Yesus. Dia lihat Yesus berjalan di atas air. Yesus, saya juga mau berjalan di atas air. Apa yang kemudian Yesus bilang? Mari. Lalu kemudian dia mulai keluar dari perahu. Dia melangkahkan kaki. Dia jalan di atas air. Bisa? Bisa. Tapi jangan kejili-jili, overconfidence. Yesus tidak suruh, Petrus jalan. Tak coloh. Otoritas juga begitu. Kadang-kadang kita overconfidence. Akhirnya kita melangkahi otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Siapa yang berotoritas dalam kehidupan kita? Allah, betul kan? Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apalagi? Firman Tuhan. Siapa lagi? Para pemimpin. Betul kan? Pemerintah. Pemerintah juga diberikan otoritas oleh Tuhan. Apalagi di bawahnya? Orang tua kita. Hormati orang tuamu, maka panjang umurmu, kata firman Tuhan. Tapi seringkali kita mau melampaui ini semua. Karena overconfidence, karena apa? Hubungan. Saya dekat dengan dia, saya dekat dengan pejabat wali kota. Gampang, masalah gampang. Oh ya, tapi ada berapa otoritas yang diberikan untuk bisa sampai ke atas. Kita harus mengerti apa yang namanya hubungan dengan struktural organisasi. Ini sangat penting. Nah, ini saya memberikan gambaran kepada kita tentang lingkaran kepemimpinan. Ya, ini lingkaran kepemimpinan. Di tengah-tengah yang merah itu gembala penatua. Saudara bisa berhubungan dengan gembala dan penatua. Bisa say hello, foto-foto bersama, makan, undang makan, bisa. Hubungan. Tetapi jangan menganggap hubungan itu bisa melampaui otoritas yang ada. Karena dekat, maka tidak perlu yang namanya administrasi. Karena dekat tidak perlu olah dan milkah. Langsung mau main kawin misalnya langsung. Tidak perlu urus surat-surat. Tidak begitu. Walaupun hubungan baik dengan gembala, tetapi ada proses secara organisasi yang harus kita jalankan. Tiap-tiap bagian punya otoritas. Mau baptis,
Karena dekat dengan gembala, langsung telepon, Pak Gembala, anakku mau baptis. Iya, tapi ada surat-surat yang harus dikerjakan, disiapkan. Nah, gembala penatua ini adalah penentu kebijakan, pengambil kebijakan. Betul kan? Dalam perusahaan, dalam organisasi, begitu kan? Iya kan? Nah, kalau misalnya saya ini sekretaris Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia. Muda-muda begini, saya sekretaris, saya membawahi banyak pendeta. Ya, pendeta Pratama, pendeta Madya, gembala pun saya bawahi. Secara organisasi. Lalu kalau kami mau mengambil kebijakan, maka yang mengambil kebijakan adalah ketua, bendahara, sekretaris. Ini adalah tim inti. Betul lah? Dalam perusahaan seperti itu kan? Organisasi juga demikian. Ada yang tiba-tiba mau naik ke atas. Ketua saya bilang, tidak, lewati dulu sekretaris. Berurusan dulu dengan sekretaris. Saya pegang otoritas. Jadi kalau pendeta-pendeta mau ketemu ketua, mau bahas sesuatu, harus lewat sekretaris. Kalau lewat sekretaris ada upetinya. Tidak saudara, saya baik saudara. Tapi kalau saya dikasih kopi, dikasih pisang, saya terima. Ya, karena itu hubungan. Tapi soal organisasi, tidak. Nah, di bawahnya ada tim kepemimpinan. Koordinator bidang ini. Koordinator bidang bisa mengambil keputusan. Tapi dengan jenjang di bawah tim gembala atau penatua, betul kan? Nah, lalu kemudian tim kepemimpinan juga menjadi pelaksana daripada keputusan yang diberikan oleh gembala penatua. Di GBI memang yang dianut adalah yang keluar terlihat adalah gembala. Tapi di roh kita, di dalam ini tim kepemimpinan utamanya adalah gembala dan penatua yang ada. Ini harus dijelaskan supaya Bapak Ibu tahu, jangan overconfidence. Tapi jangan juga underconfidence. Ya, karena masing-masing harus bekerja. Memang kita menganut asa all saints arise. Semua harus bertumbuh. Ya, semua harus mengerjakan bagiannya, semua harus melayani pada bidangnya, pada bagiannya. Ya, ada pelayan utama, ada aktivis, ada jemaat. Secara hubungan, jemaat bisa langsung kepada gembala. Tetapi secara struktural, organisasi harus melalui jenjang otoritas yang ada. Ini sangat penting. Karena biasanya, karena overconfidence, ini bisa mengacaukan organisasi. Memang organisasi, kata Pak Jonathan, hanya menopang. Kalau misalnya kita punya 2 telur, butir telur, bisa kita pegang dengan tangan kan. Pegang sendiri. Tapi kalau sudah 20 butir telur, saudara mau pegang bagaimana? Harus butuh keranjang. Keranjang itu organisasinya. Organisasi kita simple, fleksibel. Ya, kita membangun organisasi kita dalam hal hubungan itu luar biasa. Gembala kita, Pak Jonathan, itu adalah gembala yang hubungan. Saudara bisa datang kapan saja, telepon dia kapan saja, ajak ngopi bisa. Tidak ada protokoler. Tidak ada seperti itu. Kalau pejabat-pejabat ada protokolernya kan. Gembala kita tidak. Yang penting janjian. Hajo, yuk kita ngopi. Di mana? Di sini. Oh, kalau dia ada waktu, dia datang. Ya, Pak Robert, ayo kita ngopi. Kalau Pak Robert ada waktu, dia datang. Kohence kebanyakan di daerah. Saya baru pulang kemarin dengan Aldi. Ya.
Lalu kemudian waktu kami perjalanan ke daerah dalam rangka Rakerwil ya, rapat kerja wilayah, ketua hanya memberikan seminar, saya yang pimpin rapat. Tapi dalam perjalanan ke sana di puncak, kami bertemu dengan satu rombongan, ada ambulans. Ada cewek Belanda sama mamanya yang Belanda ini sakit kakinya di sini. Sakit sekali, nggak tahu bernanah atau apa. Saya tahu, saya punya otoritas. Betul kan? Saya punya otoritas, saya punya kuasa. Tapi saya tidak kajili-jili. Saya langsung, sakit apa dia? Sini, saya tumpang tangan. Tidak. Tapi begini, saya tergerak untuk berdoa. Ya, berdoa untuk anak ini. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, karena waktu itu sopir, perawat itu lagi makan, ya, saya lagi berdiri, jadi mamanya dengan dia di dalam ambulans itu. Saya bilang begini, Tuhan kalau Tuhan kehendaki, Aldi bilang begini sama saya, tapi kalau Tuhan kehendaki, biar mamanya itu buka kaca dan bertanya kepada saya. Sudah, saya jalan ke mobil dengan Aldi bilang, saya juga mau berdoa. Oh iya, kok berdoa saja? Ya, Aldi bilang, saya mau berdoa itu cewek. Tiba-tiba saya lagi berdiri begini, ibunya buka kaca. Sir, help me. Can you open the door, this door? Oh yes, I can. Saya langsung bertanya, kenapa dia? Oh begini sakit. Saya bisa doakan, saya pastor. Karena ini tanda dari Tuhan. Betul, ini tanda. Saya bisa doakan, bisa. Ayo saya cerita, namanya susah sekali. Ya, namanya susah, serius. Saya ulang-ulang bicara, siapa namamu? Aduh, dibilang Parakletos bukan. Lebih susah dari itu. Sudah saya berdoa. Saya pastor, saya doakan. In the name of Jesus, saya be healed. Selesai. Tapi kalau saya kejeli-jeli, saya tidak akan dibukakan pintu, betul kan? Overconfidence. Saya percaya diri, saya hamba Tuhan. Ada Yesus di dalam saya, ada kuasa Allah yang menyertai saya. Tapi saya harus tahu etika. Saya harus tahu norma yang ada. Saya tidak mau melanggar itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati. Dia buka pintu, saya buka pintunya, saya berdoa. Itu maksud saya begitu Bapak Ibu. Ya. Saudara ada kesempatan, tanya Tuhan. Kalau memang terpaksa, silakan. Ya, urusannya urusan Tuhan nantinya. Sembuh, tidak sembuh, urusan Tuhan. Saya sudah melakukan bagian saya. Selesai. Yang ketiga, yang terakhir. Paulus sungguh-sungguh percaya diri. Kenapa? Karena dia telah mengalami perjalanan iman bersama Yesus. Dia bukan hanya sekedar mengalami encounter. Dia bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, pengenalan akan Kristus. Dia tahu otoritas yang ada. Ya, Paulus tahu otoritas yang ada. Waktu itu dia pergi lalu dapat surat dari Yerusalem untuk menghadap para rasul. Dia datang. Dia merendahkan diri, sama-sama duduk, membicarakan pelayanan. Tapi bukan hanya itu saja. Dalam perjalanan kehidupannya, dia mempunyai iman yang kokoh. Dia mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Yesus. Roma 8 ayat 35 contohnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesatankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahaya atau pedang? Tidak ada. Paulus apakah sudah mengalami hal-hal ini? Sudah. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Apakah dia pernah berkekurangan? Iya. Bukan hanya itu.
perjalanannya sungguh luar biasa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mereka mengatakan mereka melayani Kristus. Paulus berkata, tetapi saya telah melayaninya jauh lebih banyak lagi. Maksudnya begini, ada orang-orang yang melayani tapi sombong. Berkata, saya sudah melayani Kristus. Itu toh, di sini dibilang ini Paulus ini. Ya, sudah gilakah saya menyombongkan diri seperti ini? Saya telah bekerja lebih keras. Tapi lebih sering apa? Masuk. Saudara sudah masuk penjara? Sudah? Karena imanmu? Belum tahu? Tapi kalau masa itu datang, jangan takut. Telah dicambuk banyak kali. Paulus mengatakan menghadapi maut berkali-kali. Orang Yahudi menghukumnya dengan 39 pukulan cemeti. Sama seperti Yesus. 40 kurang 1. Cemetinya bukan sekedar cemeti. Di ujungnya itu ada kait. Jadi kalau sekedar satu kali, pak, kaitnya masuk di daging, tak, tarik, keluar daging dan darah. Ya, apalagi dipukuli dengan tongkat berapa kali? 3 kali. Sekali dirajam. 3 kali kapal yang saya tumpangi karam. Sekali saya terapung di laut sepanjang malam. Bukan itu saja, bahaya yang Paulus alami. Dia punya perjalanan iman dengan Yesus. Itu yang membuat dia percaya diri. Amin. Saudara, sudahkah saudara punya pengalaman berjalan dengan Yesus? Itu yang akan membangkitkan confidence saudara. Kalau dulu Yesus tolong saya, hari ini Yesus tolong saya. Berarti sampai kapanpun Yesus pasti tolong saya. Ini keyakinan. Karena Paulus telah mengalami banyak hal. Mungkin kita tidak seperti Paulus. Belum mengalami seperti Paulus. Tapi firman Tuhan telah datang kepada kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Yang ada di dalam hidupmu. Yang berdiam di dalam engkau. Bukan hanya sekedar berdiam. Tapi dia mau menerobos kehidupan kita. Sehingga kita punya pengalaman penerobosan. Diterobosi oleh Kristus. Kita punya pengalaman pengenalan akan Kristus. Bukan hanya sekedar teori. Siapa Paulus ini? Orang yang jago ahli Taurat. Tapi Yesus bawa dia dalam perjalanan iman. Ketika engkau sedang ada di tengah gelombang dan badai persoalan. Jangan takut, jangan bimbang. Amin. Karena itulah perjalanan imanmu bersama Yesus. Memang tidak terlihat, tapi ini yang dia lakukan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin. Jangan takut. Jangan hanya karena masalah dalam kehidupan, masalah dalam pelayanan. Oh ya, saya banyak kali disidang soal pelayanan. Pernah sekali saya disidang oleh junior-junior saya. Mereka mempertanyakan kapasitas saya. Kok NC itu bagusnya hanya khotbah saja, tidak usah jadi song leader. Saya bilang, saya ini melayani Tuhan. Saya pernah disidang di hadapan banyak orang. Kamu tidak tahu apa-apa.
Kamu itu masih baru. Padahal saya sudah pimpin KKR puluhan ribu. Saya sudah ada di mana. Tapi saya puji Tuhan, terima kasih. Untung saya belum diludahi. Tapi kalau itu terjadi, aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan memberkatiku. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Paulus contohnya. Saat kekurangan, saat kelaparan, jangan takut. Dia Tuhan yang pegang kendali. Sekali lagi, pelaut yang ulung tidak dihasilkan dari laut yang teduh. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Usi Ita punya tulisan di host ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Di saya tulisannya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba lihat tulisan yang ada di Bapak Ibu Saudara. Baca kuat-kuat, biar telingamu mendengar, hatimu percaya. Ada? Wis, baca kuat-kuat. Ya, tapi biar ini bukan hanya sekedar tulisan. Ini yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus lebih lagi. Ini yang menjadi dasar ketika kita ada dalam badai masalah. Kita punya keyakinan yang penuh di dalam Kristus. Bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Gembala Agung. Karena Dia Gembala Agung, ada satu domba yang pergi tersesat. Yang lain Dia tinggalkan, Dia cari yang satu itu. Dia tidak mau kehilangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang belum punya perjamuan kudus bisa tolong angkat tangan. Para pelayan bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Apa yang sedang terjadi dulu di loteng Yerusalem. Apa yang sedang terjadi dalam pertemuan-pertemuan para murid. Dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan ingin mengencounter kehidupan kita. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini bukan sekedar perjamuan kudus biasa. Yang tiap awal bulan dan minggu ketiga kami laksanakan. Tapi kami sedang mengenang kembali karya Kristus di kayu salib. Apa yang sedang kau kerjakan dalam kehidupan umat manusia. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Dan selama-lamanya Engkau tetap Raja. Dan meraja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita percaya sungguh-sungguh. Kenapa kita percaya diri? Karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah hostia atau roti ini yang kita angkat tinggi adalah lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu. Mari kita angkat tinggi cawan yang berisi air anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini yang berisi air anggur adalah lambang daripada darah Kristus? Mari kita makan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ora basyikara bayara batakarabas. Himatakara bayara bayara basyikara yara. Himatakara bayara basyikara yara. Hinatakara basukara bayara. Biar kita mengingat kembali akan karya-karya Kristus. Mungkin hari-hari ini engkau sedang down. Ingat kembali akan pertolongan-pertolongan Tuhan sebelum-sebelumnya. Ingat kembali peristiwa-peristiwa di mana engkau ditolong Tuhan. Kalau engkau berkata, saya belum pernah ditolong Tuhan. Hari ini pertolongan itu datang kepadamu. Sehingga dengan demikian engkau punya keyakinan yang penuh. Siapakah Kristus bagimu? Ini pertanyaan yang penting. Siapakah Kristus bagimu? Biar beberapa saat ini kita merenungkan. Siapakah Yesus Kristus itu bagimu? Siapakah Yesus Kristus itu bagimu? Itulah yang akan menentukan perjalananmu bersama Tuhan. Perjalananmu untuk meraih kemenangan bahkan lebih daripada pemenang janji Tuhan. Itulah yang mendasari pertumbuhan imanmu. Siapa Kristus bagimu? Ora basyikara bayara basy. Idatakara basyikara. Ikatakara bose. Himata karaya rabasikiri. Himata ko heyaratak hikaraya. Shikiaraya rabu yarataka. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan
penguasa hidup ini. Tak berkesudahan kasih setianya. Kami bersyukur. Alami jamahan Tuhan. Alami jamahan Tuhan. Alami jamahan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Yesus itu sangat penting bagimu. Biar beberapa saat ini buka hatimu. Undang Yesus, undang Roh Kudus. Mungkin kau bisa berseru, silakan. Katakan, Tuhan tolong aku. Jesus, Jesus. Ya Rabbi, oh Rabbi, hanya nama Yesus, hanya Yesus. Yes. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Mari Allah Roh Kudus. Orabashika rabaya. Ya rabataka rabashika. Jiwa yang letih, yang lesu, yang lemah. Orabashika takarabaya. Ini jarang kita lakukan di gereja ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa di tempat duduk taruh tangan di dada, atau Bapak Ibu bisa maju ke depan. Ini memang jarang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu bisa, silakan maju ke depan. Kami akan doakan, ada hamba-hamba Tuhan. Mari para koordinator, kakak, bisa melihat kiri kananmu. Bisa bekerja turun, layani mereka yang menaruh tangan di dada. Doakan secara khusus. Silakan. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Otoritas itu ada padamu. Silakan. Doakan. Mari para pengurus kakak. Silakan. Keluar dari tempat dudukmu, doakan mereka. Doakan mereka. Singers bisa tolong doakan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama
Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Wajiwaku, wajiwaku, Yesus yang termanis. Katakan, oh Yesus yang termanis. Rasakan kasih Kristus menjamah hidupmu. Wajiwaku, Yesus yang termanis. Wajiwaku, ku cinta selama. Sekali lagi, oh ya, Yesus yang termanis. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan beberapa. Ya, baik. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pagi ini saudara sudah mendengar sesuatu yang baik, yang punya kuasa, dan saya percaya minggu yang baru ini kita akan berjalan dengan kuasa yang sama. Dan kuasa itu akan termanifestasi dalam kehidupan saudara di minggu yang baru. Nah, kita akan memberi persembahan, sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu di pagi ini, untuk hari yang berbahagia ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai detik ini. Tuhan baik bagi kehidupan kami. Kami menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan, yang membawa kehidupan kami untuk terus mengenal Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua sudah tergenapi, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberi, kiranya kami memberi dengan sukacita, sebab kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang kami tabur, itu membawa sesuatu yang berguna bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Kami siap untuk memberkati pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya mau bertanya, saya melihat ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir barangkali ya. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Nanti ada teman-teman kami yang akan menyalami Bapak Ibu Saudara, menyambut Bapak Ibu Saudara. Adakah? Haleluya, saya merasa ada sepertinya. Cuman malu-malu barangkali mengangkat tangannya. Oke, baik, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku,
Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Memelihara rumah tanggamu, memelihara pekerjaanmu, memelihara pelayananmu. Dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan nyata. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terangmu ada di mana-mana. Kebaikan hatimu dikenal semua orang, diketahui semua orang. Dan engkau dipakai Tuhan sebagai pelaksana kehendak Raja di atas segala raja di atas muka bumi ini. Semua berkat yang datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang terima sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.